Posisi yang kedua, kenikmatan posisi yang kedua. Dari seluruh manusia yang Allah ciptakan dengan level kemuliaan tadi, ternyata kan tidak semua oleh Allah diberi hidayah. Dari semua makhluk manusia yang Allah tetapkan dalam surat Al-Isra ayat 70 tadi, ternyata oleh Allah tidak semuanya diberi hidayah. Inilah mulai kita masuk dalam cakupan khususnya orang-orang yang diberi hidayah atau al-muhtadun. Apa buktinya? Kita semua bisa melihat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Orang yang secara fisik berdampingan dengan Rasul, hidup bareng dengan Rasul, melihat kemuliaan Rasul, melihat kemukjizatannya Rasul. Ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki orang tersebut diberi hidayah, maka sampai akhir hayat pun tidak bisa mengucapkan kalimat yang bernada atau berlambang hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi monggo bisa dibuka surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Surat ke-28. Sesungguhnya engkau, langsung ditunjukkan kepada diri Rasul karena menggunakan kalimat innaka. Sesungguhnya engkau tidak dapat atau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Dia Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Mari kita cermati ayat itu. Adakah orang yang dicintai secara personal oleh Rasul tetapi tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya ada, yaitu paman Rasul. Paman Rasul menemani Rasul yang masih kecil sejak indil-indil sampai Rasul jadi Rasul. Paman Rasul tahu betul bagaimana perilaku Rasul ketika kecil, ketika remaja, ketika masuk dewasa. Bahkan beliau sendiri yang meminangkan untuk Rasul Ibu Khadijah. Dan ketika menerima wahyu Rasul sampaikan, paman Rasul tidak menolak tapi juga tidak menerima. Tidak menolak tapi tidak menerima, dan beliau tidak memusuhi Rasul. Berbeda dengan orang-orang di sekitar yang lain, tidak menerima dan memusuhi. Bahkan dalam sejarah kita tahu siapa yang menjadi bemper politik, bemper ekonomi, bemper keamanan pada saat awal-awal Rasul menyampaikan dakwah, ya pamannya. Belum lagi kalau kita lihat secara geografis, paman Rasul orang Arab dari suku Quraisy, suku yang terkenal kefasihan di dalam berbahasa Arab sampai sekarang. Kalau untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, niku lak wong Arab ngucapke niku gampang napa angel? Ya, sangat-sangat gampang. Berbeda kalau misalnya kebetulan saya punya beberapa pengalaman mengislamkan orang, menuntun kalimat syahadat dari agama lain, orang Indonesia itu mengucap kalimat syahadat, wah ini lah karuan. Tapi ya kita maklumi mungkin dia baru pertama kali mengucap itu. Tapi kalau orang Arab dari suku Quraisy mengucap syahadat, itu kan orang Jawa bilang bukan hanya sekedar gampang, sipil. Ya, sipil itu gampang banget. Tapi ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terucap. Nah, satu umpan balik pada diri kita masing-masing yang berkaitan dengan ayat itu pada penutup ayat para jamaah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Berarti kalau kita bercermin, kita akan mengatakan alhamdulillah saya pantas. Saya pantas mendapatkan petunjuk. Mengapa pantas? Mari kita kaji diri kita masing-masing. Setelah diberi petunjuk, dan itu adalah barang, kalau dibahagikan barang sesuatu yang sangat mahalnya luar biasa, nikmatul a'dzam, nikmat yang paling besar.
Kalau saat ini saja saya analogkan atau saya ibaratkan, para khususnya katakanlah ibu-ibu kagungan duit cash loh, bukan rekening loh, cash di rumah 500 yuto. Ya tok-toke lah ya, tok-toke. Terus ada undangan pengajian gini, kira-kira nak arep mangkat wedi mboten duit ilang. Oleh ngunci pintunya ngantek double. Ya, begitu kondur dilalah pintunya terbuka, kinten-kinten pripun. Tap-tapan atau ibu-ibu kagungan batang emas 2 kilo gitulah. Ya tok-tok tok-tok itu untuk keluar dari persa aja tok-tok. Keluar dari rumah itu masa akhirnya kenapa? Karena kita tahu duit 500 juta ya duit gede, barang berharga, emas batangan ngantek 2 kilo ya luar biasa nikmatnya, luar biasa besarnya, sehingga ada kekhawatiran. Tapi kalau kemudian kita tarik dalam sebuah kenikmatan berupa hidayah, kenapa kadang hidayah itu digeletak-geletak? Digeletak-geletak itu hanya ditaruh di sembarang tempat. Artinya kita sebagai orang yang alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, kan kita harus mikir ngomongnya kudu piye, nyekele kudu piye, leng langkah kudu piye. Kan sama dengan tadi, kita punya barang yang kita anggap sebagai kenikmatan yang besar, kita simpan dengan penuh rapat, penuh penjagaan. Kita oleh Allah diberi hidayah. Kudune hidayah itu bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita demok sing kudu pantas didemok dan jangan demok sing ora pantas didemok. Kan berpikir begitu. Tapi kadang diri kita kan tadi geledak-geledak.